Kalau saya justru Bahlil mencoba merekayasa kemarin untuk menutupi 4 ini. Oke. GAK ini kan adalah punya BUMN Ya. yang tahun ini mendapat penghargaan sebagai tambang terbaik. GAK ya? GAK, Oke. tambang terbaik. Kita nggak bicara dulu Kan isinya. dia di bawah aneka tambang ya? Ya, kita nggak bicara dulu isinya. Oke. Awalnya saya menduga, pada negara lain nggak diungkit, Yang lain dibiarkan. dibiarkan. Oke. Sementara yang lain merusak. Nah, GAK ini kan ada di luar wilayah geoparknya Raja Ampat. Oke. Di luar, yang lain kan di dalam. Jadi saya menduga Bahlil awalnya sebenarnya skenarionya dia, kalau GAK diperiksa dan bagus, berarti yang lain juga bagus. Dan saya udah lihat ini bahwa dia sengaja lempar itu, dan pada saat kunjungan ke GAK langsung konferensi pers kan, bahwa Iya. tidak ada masalah untuk menutupi yang lain. Oh, untuk menutupi yang 4 itu Yang mungkin. 4 ini, sepertinya Presiden Prabowo membaca ini emang nakal nih anak ini nih. Emang nakal anak ini. Nah, kita tahu kan. Iya, iya. Nah, yang satu kan milik Aguan kan. Yang nomor 4 tadi. Apa tuh? KW. Oh, KW Sejahtera Mining. Ya, itu kan punya- miliknya Aguan ya? Iya. Wah, Aguan ketemu Aguan lagi di nih. situ. Jadi dengan Aguan Presiden ini biang Numberi. kerok ya? Nah, terus ada satu lagi sebenarnya. 9 naga juga yang satu lagi. Oke. Nah, saya lupa yang mana. Oke. Nah, Yang jelas KW ini Aguan ya? Aguan. Oke. Jadi saya bilang ini. Nah, itu 2 hari sebelum itu saya udah menduga. Nah, ini susahnya Bahlil nih karena kita lebih tahu dari skenario-nya dia. Nah, yang menarik Pak Abraham Samad, lihat dia kan dipanggil ke Hambalang kan. Ya. Yang menarik Pak Abraham Samad, kita sama-sama pernah di dalam. Kalau ini kan izin tambang hanya satu sektor. Ya. Kenapa Setkap dan Setnek yang mengumumkan, bukan Ya. Bahlil? Ya. Nah, lihat pada saat Bahlil pada saat kemarin itu, kita biasanya birokrat atau bawahan presiden tidak boleh menafsirkan keputusan presiden. Iya, dilarang ya. Dilarang. Kemarin kan dia mencoba menafsirkan. Iya. Akhirnya Teddy melototin dia terus kan. Iya. Nah, jadi menurut saya Pak Prabowo sudah tahu anak ini nakal nih. Anak ini nakal nih. Anak nakal ya? Nakal, ketahuan nakalnya itu. Nah, Oke. dia mau merekayasa menutupi kesalahan yang 4 yang lain. Nah, Karena 4 itu ada 9 naga di situ. ada 9 naga di situ dan dia melakukan tambang tanpa izin. Nah, oke. Oke. Saya masuk ini skenario-nya Bahlil nih, Oke. yang kebuka oleh Silahkan. Prabowo. Nah, tentang izin kan begini. Kita harus tahu bahwa Jokowi dengan menteri yang paling berpengaruh itu, sutradara tambang itu menteri yang paling berpengaruh. Yang besar orangnya ya? Ya. Itu 2 kali loh melakukan hal untuk memudahkan tambang. Merubah undang-undang. Ya, ya. Satu undang-undang Minerba Tahun 2009. 2009 Diubah yang menjadi di 2020 diubah. dengan waktu hanya 3 hari barangkali. Betul, saya ingat. Nah, ingat kan Pak? Ya. Nah, terus habis itu masih kurang undang-undang Cipta Kerja diubah. Ya. Sehingga tidak perlu AMDAL lagi semua. Ya. Nah, jadi Jokowi memang merubah undang-undang untuk menjual negara ini. Jadi kepada seluruh rakyat Indonesia, udahlah Jokowi memang ini mau menjual negara ini. Nah, masih kurang maka dibikinlah PSN kalau ada yang khusus, iya. proyek strategis nasional yang mentorpedo semua. Nah, saatnya kita membuka semua. Siapa sih di balik ini semua? Jangan Jokowi semua lah. Airlangga Hartarto harus bertanggung jawab, walaupun dia teman saya, karena dialah yang mengolah semua PSN. Menteri Investasi Pak Luhut Binsar Panjaitan harus bertanggung jawab. Kenapa tuh Pak? Karena dia juga ikut mengubah-ubah aturan. Oke. Nah, yang kedua lihat Bahlil lah bertanggung jawab. Kenapa? Coba 2022, saya kenal baik Menteri SDM Arifin Tasrif. Ya. Itu kan kayak dicabut kewenangannya kan. 2000 tambang dan hutan izin tambang dibatalkan. Tapi dipindahkan ke Menteri Investasi Bahlil. Pada saat itu. Pada saat itu. Oke. Nah, kita lihat sekarang. Pada saat itu terjadi persaingan loh. Antara Menteri Investasi dengan Bahlil.
Menko Investasi, Menko. Luhut Binsar Panjaitan dengan Bahlil. Ya. Nah, kelihatannya saat itu Pak Jokowi pindah anak emasnya dari Luhut ke Bahlil mulai 2022. Nah, sehingga izin-izin saat itu keluarnya dari Bahlil loh. Nah, jadi ini harus diaudit semua oleh Prabowo. Bahlil ini melakukan kerusakan apa selama dia Menteri Investasi. Yang menariknya adalah Pak Prabowo kok percaya lagi menjadi ketua tim hilirisasi. Si Bahlil. Bahlil. Tekanan apa di balik ini semua gitu loh. Nah, Kalau menurut Pak Said, kenapa tuh? kalau saya ada dua kemungkinan. Biar ketahuan semua permainannya. Ya kan? Oke. Yang kedua dia uji. Lu bisa memperbaiki diri nggak termasuk kesalahanmu. Itu. Oh, oke. Yang ketiga, ya siapa tahu mudah-mudahan tidak terjadi takut sama Jokowi kan. Jadi Bahlil ini clear ya orangnya Pak Jokowi ya? Sangat clear karena coba belinya istimewanya Bahlil depan Jokowi. Satu, Oke. dulu kepala BKPN itu bukan menteri. Itu dinaikkan jadi menteri kan. Dirubah nomenklatur. Di luar jadi menteri. menterinya. Bayangkan Bahlil, istilah saya, itu di Golkar itu masih di pavilion jauh lah. Masih di Tahu-tahu bawah. jadi disuruh jadi ketua umum menggantikan Airlangga, menggeser semua. Nah, saya ngomong ke ketua-ketua Golkar, Yusuf Kalla, Abu Rizal Bakri, Bangsa tuh, kalian ini benar-benar di depan saya nol nilainya. Kenapa? Masa Anak kemarin sore lu diam semua, dicekokin, dikasih ini ketua umummu. Ini apaan saya bilang. Padahal saya hormat sekali sama mereka itu. Semua diam tuh. Terus ada apa yang terjadi? Nah, jadi tidak bisa dinyatakan. Nah, Bahlil lah yang memberikan nama Jokowi Raja Jawa. Iya kan? Ya. Jadi, nah loyalis 24 karasnya Jokowi dan seluruh tanggung jawab tentang pertambangan, bagi-bagi hutan, bagi-bagi apa, itu Bahlil. Oke, Pak Said. Pak Said melihat bagaimana sih sebenarnya apa yang terjadi nih di Raja Ampat nih? Bisa nggak dijelaskan? Mengapa cuma hanya 4 yang dicabut itu, yang sebenarnya di dalamnya ada aguan dan lain sebagainya, satu tidak dengan narasi tetap diperketat, yang tadi menurut Pak Said bahwa ini kan akal-akalannya Bahlil saja kan? Itu akal. Tapi menurut saya tetap harus ini, karena kalau melanggar ya harus, walaupun BUMN harus ditindak. Nah, saya menduga bahwa Pak Prabowo menunjukkan lu boleh punya akal, tapi akalku lebih tinggi. Kalau dia tutup juga ini, itu nggak kelihatan bahwa presiden berkuasa. Oke. Dia menunjukkan itu, ya bahwa aku berkuasa, lu nggak bisa lagi. Nah, karena begini, saya nggak susah dibantah bahwa pasti terjadi dissenting opinion pada saat di Hambalang itu. Kenapa Bahlil pada saat memberi penjelasan itu kayak melindungi loh. Iya. Melindungi nih. Mungkin lapor kepada pemilik tambang, aku nggak kuat lagi ngadapi Prabowo. Dia melapor ya? Melapor itu, melapor resmi gitu. Nah, termasuk ada aguan di situ dia lapor ya? Nah, jadi akhirnya Pak Abraham yang dulu kita katakan bahwa orang ini merampok di seluruh Indonesia bukan hanya PIK 2 terbukti. Mungkin saja siapa tahu yang di belakang perebutan 4 pulau di Aceh, siapa tahu dia juga. Jadi orang ini merusak sebenarnya. siapa tahu dia juga, kita nggak tahu. Jadi orang ini sangat merusak Indonesia. Sangat merusak Indonesia. Jadi, nah biarlah. Nah itulah saya bilang, kalau orang bilang mengatakan, kenapa tidak kecewa, kasus PIK 2 berjalan lambat. Nggak apa-apa, saya bilang yang penting kelakuan dia terbuka di seluruh Indonesia. Kayak dibukakan ya? Dibukakan. Gitu. Nah, saya masuk ini. PT GAP itu memang perlu dievaluasi juga. Apakah, kalau menurut saya, udah kalau memang kan yang lain tidak dilanggar kecuali Undang-Undang Pulau Kecil. Ya, Undang-Undang Pulau Kecil. Undang-Undang nomor 1 tahun 2014. Betul. Nah, itu kan yang dilanggar karena pulau kecil. Nah, menurut saya, itulah saya bilang, karena pelanggaran tambang ini banyak sekali, Pak Prabowo udahlah lakukan audit semuanya. Harus diaudit semua ini. Harus menjadi kasus Raja Ampat ini membuka pintu kepada Pak Prabowo bahwa memang harus dilakukan audit, termasuk smelter di mana-mana. Harus dievaluasi semua. Karena banyak diantaranya yang sebenarnya melakukan praktek-praktek unfair ya. Jadi kita lah Pak Mas. Ini kan hampir semua tambang ini kan pemilik partai lah.
Ketua ini kita Pemilik paham partai, parcok, Parcok, kemudian aparat ya? aparat itu kan mereka semua. dia yang backing ya. Yang backingnya dan pemiliknya juga mereka juga.